Pendidikan dan salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, berikut ini akan kami sampaikan yaitu panduan untuk menggunakan aplikasi LMS Learning Management System EduLearning, di mana aplikasi ini akan membantu Bapak Ibu Guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, akan langsung kami sampaikan. Berikut ini panduannya. Baik, untuk menggunakan program LMS EduLearning, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan aplikasi browser yaitu Google Chrome. Kita buka terlebih dahulu. Lalu pada kolom address, Bapak Ibu Guru tinggal memasukkan smk ke tintang.edulearning.me, lalu enter. Maka akan langsung masuk ke dalam homepage dari EduLearning. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu tinggal menggunakan fitur Google, yaitu mengetikkan smk ketintang EduLearning. Nah, lalu akan muncul pilihan dari kata kunci yang sudah kita masukkan, tinggal klik yang paling atas, lalu masuk ke dalam homepage EduLearning. Berikutnya, kita akan masukkan username. Kebetulan username yang saya gunakan adalah guru22. Jadi Bapak Ibu Guru silakan masukkan username yang sudah diberikan oleh admin dan juga berikut dengan passwordnya. Ketika sudah login, Bapak Ibu Guru akan langsung disuguhkan dengan pilihan jurusan. Nah, kebetulan jurusan yang saya ajar adalah jurusan bisnis jaring dan pemasaran saja. Jadi yang tampil pada EduLearning hanya jurusan tersebut. Jika Bapak Ibu Guru ada yang mengajar lebih dari satu jurusan, maka akan ada pilihan lebih dari satu. Misalnya ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran, atau mungkin teknologi komputer dan jaringan, multimedia, akuntansi, dan keuangan lembaga. Maka kita tinggal pilih saja jurusan yang akan kita ajar. Nah, setelah memilih jurusan atau kompetensi kalian, nah pada tampilan beranda ini sudah ada kelas yang saya ajar. Nah, untuk melakukan manajemen kelas, mengupload dokumen, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam menu yang ketiga, yaitu manajemen belajar. Di manajemen belajar ini terbagi menjadi manajemen kelas, histori kelas, dan juga statistik dan penilaian. Nah, lalu untuk mengupload materi, kita bisa menggunakan fitur manajemen kelas. Kita pilih manajemen kelas. Nah, setelah masuk manajemen kelas, maka kita tinggal pilih mata pelajaran yang akan kita ampu. Ya, kebetulan Bapak Ibu Guru di sini saya mengajar bisnis online 2, di mana bisnis online 2 ini adalah untuk kelas 12, sedangkan bisnis online 1 untuk kelas 11. Baik, saya pilih yang bisnis online kelas 12, yaitu bisnis online 2. Nah, lalu pada manajemen kelas ini ada kolom untuk berkas. Di sini masih tertuliskan angka 0, ya, di mana tidak ada dokumen yang atau belum ada dokumen yang sudah saya upload. Ya, untuk mengupload kita tinggal klik di sini, kita klik lihat. Nah, lalu kita bisa gunakan yaitu materi tambahan. Nah, file yang bisa kita upload di sini adalah bisa dokumen .x atau XLX atau Excel, PowerPoint atau PPT, dan juga buku elektronik yaitu .pdf. Nah, kebetulan materi saya di sini menggunakan buku digital yaitu .pdf. Nah, saya tinggal pilih saja filenya, e-commerce part 1 kita pilih, lalu kita open. Lalu setelah itu kita tinggal simpan. Nah, setelah berhasil kita oke, maka kita lihat pada kolom berkas tadi sudah berganti menjadi angka 1. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan file, Bapak Ibu tinggal klik lagi lihat di sini. Misalnya saya akan memberikan tugas kepada siswa saya. Nah, tugas di sini kita tinggal pilih pada menu tugas, bukan pada materi tambahan. Ya, kenapa pada tugas? Karena supaya nantinya siswa kita bisa mengupload hasil tugasnya. Nah, kita pilih tugas di sini. Caranya masih sama dengan materi tambahan tadi. Saya pilih tugas 1 bisnis online yang berupa dokumen atau .docx. Ya, kita open.
lalu kita simpan. Nah, setelah berhasil kita klik OK, lalu kita lihat di sini berkas sudah bertambah menjadi 2. Nah, selain itu kita bisa juga menambahkan yang lain, misalnya kita menggunakan berkas eksternal. Apabila Bapak Ibu menggunakan materi dari internet atau mungkin yang sudah tersimpan pada Google Drive, Bapak Ibu bisa sematkan link di sini. Contohnya jika saya menggunakan link dari YouTube, maka link tersebut akan saya kopas ke sini. Nah, kita paste ke sini. Nah, di mana sebelumnya saya telah melakukan copy atau melakukan salinan. Nah, kita tinggal simpan. Nah, berhasil. Nah, pada berkas eksternal ini sedikit berbeda. Setelah kita berhasil melakukan penyematan link pada berkas eksternal, ya kita tidak perlu lagi melakukan klik simpan karena sudah terdaftar di sini linknya ini pada paragraf kedua. Oh salah, ini pada baris kedua. Nah, kita tidak perlu melakukan simpan, langsung saja kita tutup. Nah, oke. Nah, sudah bertambah menjadi 3. Nah, jadi di sini ketika nanti anak-anak atau siswa kita masuk ke dalam kelas, maka kelas kita sudah ada dokumen, yaitu tadi yang pertama adalah materi, lalu ada tugas dan juga link untuk video, materi tambahan. Nah, oke, setelah itu yang perlu Bapak Ibu ketahui, diupayakan atau diusahakan mengupload materi itu tidak dilakukan pada hari yang sama atau pada saat hari mengajar. Kenapa? Karena sistem akan mengalami traffic yang begitu padat dan juga untuk auto publish di sini tidak akan bisa terjadi. Maka diusahakan untuk upload dokumen materi maupun tugas diusahakan pada H-1 paling lambat ya, sehingga pada saat berganti hari maka otomatis kelas akan terpublish oleh sistem. Baik, setelah ini kita akan tunggu dari admin yang akan mempublish kelas kita. Nah, setelah Bapak Ibu Guru berhasil mengupload materi atau tugas, Bapak Ibu Guru di sini apabila ingin melakukan pertemuan secara daring atau video conference, maka kita tinggal melakukan setting pada manajemen data yaitu video conference. Oke, kita klik di video conference. Nah, di sini akan ada masing-masing akun dari Bapak Ibu Guru. Kebetulan punya saya di halaman 5. Nah, di halaman 5 ini kita tinggal inputkan saja di sini, kita ubah misalkan. Nah, vendor teleconference yang kebetulan saya gunakan adalah Zoom. Lalu link ini misalnya saya hapus terlebih dahulu. Nah, tapi di sini ada syarat Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menggunakan link yang basic atau Zoom yang basic, nah maka Bapak Ibu Guru harus melakukan schedule pada pertemuan daring yang akan dilakukan. Namun jika Bapak Ibu Guru memiliki akun Zoom yang berbayar, saya contohkan dengan punya saya, ya yang kebetulan masuk ke dalam Zoom Unlimited. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa melakukan copy paste pada link pada personal meeting ID. Nah, seperti ini kita blok terlebih dahulu linknya. Lalu kita copy, Ctrl C, kita sematkan pada link join teleconference. Nah, maka link join teleconference ini akan berfungsi pada saat kita masuk kelas nantinya, baik untuk guru maupun siswa. Kita tinggal melakukan simpan. Oke, kita klik simpan. Nah, setelah berhasil, kita tinggal klik OK. Nah, maka link untuk teleconference akan bisa diakses. Oke, setelah ini kita akan menunggu admin untuk melakukan aktivasi kelas atau publish kelas. Nah, berikutnya setelah admin melakukan aktivasi atau aktivasi secara otomatis dari sistem jika berganti hari, ya, Bapak Ibu Guru setelah login akan pasti masuk ke dalam beranda. Nah, di beranda ini kita tinggal melihat kelas kita atau kelas yang akan kita ajar. Nah, kita cari di sini tanggalnya tidak ada untuk misalkan tanggal 27 Agustus. Nah, kelas yang tadi barusan saya isi materinya adalah Bisnis Online 2 di mana tertera tanggal 27 Agustus 2021.
Nah, Bapak Ibu Guru, jika sesuai jadwal, maka Bapak Ibu Guru harus masuk ke dalam kelas, yaitu dengan menekan ikon panah ke arah kanan. Nah, ini artinya masuk kelas sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh kurikulum. Nah, jadi kita klik untuk masuk kelas. Nah, di sini sudah tampil materi yang sudah saya upload tadi, ya. Untuk materinya ini bisa kita lihat. Nah, atau kita download. Nah, jika siswa nanti mengakses kelas ini, maka tampilannya pun akan sama persis. Nah, contohnya jika untuk materi, kita bisa mengecek materi pada ikon file. Nah, di sini ada keterangan lihat. Kita klik, maka akan langsung membuka materi pada tab yang baru. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya untuk tugas. Nah, tugas ini bisa diartikan juga sama seperti materi, namun perbedaannya adalah siswa jika tidak melakukan download pada tugas ini, maka siswa tidak akan bisa melakukan upload hasil tugas. Nah, rentetannya ketika siswa tidak melakukan upload tugas, maka Bapak Ibu Guru juga tidak akan muncul kolom untuk penilaian. Nah, lalu yang terakhir di sini ada materi tambahan yaitu berbentuk link yang kebetulan saya ambil menggunakan link YouTube yang relevan dengan materi atau pengajaran saya di kelas ini. Nah, jika kita ingin melihat link tersebut, maka kita tinggal jika kita ingin melihat apakah link ini sudah berhasil kita sematkan atau bisa terhubung, kita tinggal klik lihat. Nah, kita coba dengan klik lihat, maka akan langsung terhubung ke YouTube. Nah, seperti ini. Oke, lalu yang terakhir, jika Bapak Ibu Guru akan mengadakan pertemuan secara daring atau telekonferensi, maka tadi link untuk conference yang sudah kita sematkan akan terhubung ke tombol ini, tombol conference. Nah, jika kita klik tombol conference ini, maka kita akan langsung terhubung ke dalam aplikasi yang sudah kita siapkan. Baik, kita coba untuk klik conference. Nah, lalu akan terhubung ke Zoom Meeting. Di sini karena saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang sudah terinstal pada komputer desktop dengan sistem operasi Windows, kita tinggal open Zoom Meeting. Nah, maka Zoom Meeting akan langsung terhubung ke dalam pertemuan daring tersebut. Nah, di sini kenapa tampilannya seperti ini? Karena saya menggunakan kamera yang tidak terintegrasi dengan komputer desktop, ya. Jadi menggunakan EVCam. Nah, jadi kalau apabila Bapak Ibu Guru menggunakan laptop yang sudah ada kameranya, akan langsung terhubung ke dalam kamera internal. Nah, oke. Baik, saya tutup dulu untuk Vcon-nya. Kita kembali ke EduLearning. Nah, di EduLearning apabila Bapak Ibu Guru ingin berdiskusi atau melakukan percakapan digital, di sini juga telah tersedia forum diskusi. Nah, kita tinggal klik forum diskusi, maka kita akan langsung masuk ke dalam kolom diskusi. Misalkan Bapak Ibu Guru ingin menyapa siswa kita, misalkan, "Selamat pagi anak-anak." Nah, maka kita enter, akan kita kirim dengan klik kirim di sebelah kanan. Nah, maka di sini akan ada teks yang muncul dari kita untuk anak-anak, untuk akun siswa. Nah, jika percakapan ini setelah berakhir, kita bisa menutup tab pada forum diskusi. Nah, perlu juga diketahui Bapak Ibu Guru jika masuk kelas, maka usahakan sesuai dengan jadwal yang sudah ada dari kurikulum. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan tercatat secara durasi. Jika Bapak Ibu terjadwal pukul 7.30, maka Bapak Ibu Guru juga harus masuk pukul tersebut. Nah, sesuai dengan 7.30 tadi. Lalu jika selesai pukul 9, maka Bapak Ibu harus keluar setelah jam 9. Nah, Bapak Ibu Guru jika tidak masuk ke dalam kelas yang sudah diatur oleh admin tadi, maka Bapak Ibu Guru dianggap tidak hadir pada statistik di EduLearning. Nah, berikutnya apabila Bapak Ibu telah selesai
Bapak Ibu silakan bisa melakukan atau mengecek statistik siswa yang hadir pada kelas ini dengan cara kembali ke beranda, lalu cari kelas tadi. Kebetulan tadi di halaman ketiga, yaitu pada fitur statistik yang ada pada kelas tersebut. Ikonnya berbentuk grafik, ini adalah statistik. Jadi kalau kita klik di sini, maka EduLearning akan menampilkan statistik dari siswa kita yang hadir pada pertemuan hari tersebut. Ya. Nah, kenapa di sini kosong? Karena memang belum ada siswa yang masuk. Nanti jika siswa tersebut masuk, maka akan tercatat pada kolom masuk pertama, aksesnya, pukul berapa, dan keluar pada pukul berapa. Jadi totalnya sekian menit. Nah, jika kita ada materi atau yang diunduh oleh siswa, maka modul tersebut atau materi tersebut akan ada simbol centang di sini. Lalu jika tugas sudah di-download, maka akan ada centang pada kolom tugas. Begitu juga pada kolom kuis. Nah, ini untuk statistik. Baik, berikutnya setelah statistik yang terakhir adalah untuk berita acara. Untuk mengisi berita acara, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam manajemen kelas lagi. Nah, kita klik di sini. Nah, setelah masuk ke manajemen kelas, maka kita pilih mata pelajaran lagi. Tadi Bisnis Online 2 untuk kelas 12. Hampir sama dengan fitur pada saat kita mengupload dokumen tadi di sini. Nah, untuk berita acara kita pilih yang icon warna hijau, file warna hijau ini, berita acara. Kita klik. Nah, setelah pembelajaran Bapak Ibu bisa melaporkan seperti jurnal harian bagi guru. Jadi bisa kita ketikkan misalkan pertemuan daring diikuti oleh diikuti oleh seluruh siswa. Nah, seperti ini, lalu kita klik simpan. Nah, setelah berhasil kita klik OK. Jadi berita acara ini bisa berfungsi sebagai jurnal harian mengajar guru. Nah, baik untuk mengecek apakah siswa tersebut sudah mengumpulkan tugas atau belum, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam statistik penilaian. Nah, di sini karena ini adalah contoh, jadi saya akan memperlihatkan dari kelas yang sudah berjalan dari kelas saya pada mata pelajaran yang lain, yaitu Bisnis Online 1 untuk kelas 11. Baik, pada mata pelajaran Bisnis Online 1, karena di kelas saya sudah berjalan, di sini sudah ada yang mengumpulkan tugas, yaitu 19 orang pada pertemuan tanggal 20 Agustus. Kita tinggal menekan ikon pena atau klik ikon penilaian di sini. Nah, jika siswa tersebut sudah mengumpulkan tugas, maka kolom untuk pemberian nilai tugas di sini akan muncul. Nah, di sini ada salah satu contoh siswa saya yang tidak ada kolomnya, maka siswa tersebut tidak mengumpulkan tugasnya. Jadi otomatis kita sebagai guru tidak akan bisa memberikan nilai. Oke, jadi seperti ini contohnya. Jika setelah kita melakukan update atau pemberian nilai, kita tinggal klik simpan. Nah, jika sudah berhasil, kita klik OK. Yang itu tadi adalah pemaparan dan tutorial penggunaan LMS EduLearning bagi Bapak Ibu guru dan peserta didik. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk pelajaran kita semua. Akhir kata, saya Mesil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sketsa bisa.